Halo kawan-kawan semua, kembali lagi di channel Thalastronic, channel yang berisi tentang video tutorial rangkaian sederhana. Jangan lupa like dan subscribe ya, agar channel ini terus berkembang. Terima kasih. Jangan lupa sediakan kopi, agar teman-teman semua tetap melek dan segar. Bosku. Oke teman-teman, video kali ini akan membahas tentang desain PCB minimum system Atmega 328P SMD. Bagian pertama, burning circuit. Rangkaian kali ini akan dibuat menggunakan IC-IDA sebagai platform untuk membuat rangkaian elektronik. Jika teman-teman sebelumnya belum sempat melihat video saya terkait dengan tutorial IC-IDA, silahkan teman-teman klik link di atas sebagai berikut ini. Tutorial kali ini akan fokus membahas tentang desain PCB minimum system yang memanfaatkan IC atau chip Atmega 328P SMD. Kalau teman-teman mendengar istilah chip 328 atau IC Atmega 328, mungkin sudah tidak asing lagi ya, betul? Istilah ini menjadi familiar karena chip Atmega 328 menjadi chip utama pada board Arduino Uno. Namun, tahukah teman-teman bahwa chip Atmega 328 memiliki varian yang cukup beragam? Salah satunya adalah Atmega 328P DIP dan Atmega 328P SMD. Kedua chip ini dapat kamu jumpai pada board Arduino Uno dan Arduino Nano. Nah, dari kedua gambar yang muncul di layar, dapat dilihat secara visual perbedaan antara chip Atmega 328P yang tersemat pada board Arduino Uno dan Atmega 328P SMD yang tersemat pada board Arduino Nano. Keduanya memiliki spesifikasi 8-bit microcontroller dengan memori 32 KB. Pada gambar tersebut, kita dapat lihat perbedaan bentuk dan ukuran chip Atmega 328P yang tersemat pada kedua board tersebut. Namun, meskipun terlihat berbeda, kedua chip tersebut memiliki fitur dan kemampuan yang bisa dikatakan identik, alias satu spek tapi tak serupa. Nah, untuk mengetahui spesifikasi kedua chip tersebut, kita dapat melihat datasheet dari kedua chip tersebut. Di sini, kita hanya akan melihat berbagai bentuk dan ukuran dari variasi package Atmega 328P. Jika teman-teman tertarik membaca datasheet Atmega 328P lebih lanjut, silahkan search dan download melalui Mbah Google. Oke? Saya sendiri secara pribadi lebih menyukai Atmega 328P SMD. Di samping kemampuannya yang memadai untuk keperluan sederhana, kita juga dapat membuat board dengan ukuran yang relatif kecil sehingga dapat menekan biaya. Jika teman-teman ingin membuat minimum system dengan menggunakan chip Atmega 328P SMD, maka hal pertama yang perlu teman-teman pikirkan adalah apakah chip yang kalian gunakan perlu dilakukan burning bootloader atau tidak. Nah, jika teman-teman masih bingung, ayo kita pikirkan bersama. Saya bantu dengan dua pertanyaan. Pertama, apakah teman-teman menggunakan chip Atmega 328P SMD yang baru? Jika ya, hampir bisa dipastikan teman-teman perlu melakukan burning bootloader chip Atmega 328 SMD tersebut. Hal ini dikarenakan pada chip Atmega 328P SMD yang baru, biasanya kondisi di dalam chip tersebut belum terdapat bootloader. Pada pertanyaan yang kedua, apakah teman-teman ingin mengupload sketch via serial communication melalui port serial RxTX? Jika ya, maka teman-teman perlu melakukan burning bootloader. Jika teman-teman menjawab kedua pertanyaan di atas dengan tidak, maka teman-teman tidak perlu melakukan burning bootloader pada chip Atmega 328 tersebut. Nah, untuk teman-teman yang menjawab ya atau yes, maka kalian wajib melakukan burning bootloader. Proses burning ini sederhananya adalah proses memasukkan program atau sketch pada chip agar chip dapat diprogram atau di-upload melalui serial communication. Proses burning bootloader dapat menggunakan sarana berupa USB ASP atau board Arduino seperti Uno, Nano, Mega 2560,
yang diperlakukan sebagai Arduino SISP atau menggunakan sarana programmer lainnya seperti gambar di bawah ini. Nah, terlihat pada menu tersebut terdapat berbagai macam programmer yang dapat digunakan untuk proses burning chip Atmega 328P SMD. Oke, selanjutnya, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan langkah bagaimana membuat rangkaian burning circuit untuk chip Atmega 328P SMD menggunakan isi EDA dan memunculkan pin konfigurasi untuk proses burning melalui konfigurasi ICSP. Oke, pertama mari kita buat rangkaian minimum sistem Atmega 328P SMD seperti gambar pada layar. Komponen yang diperlukan yaitu osilator atau kristal sebesar 16 MHz, kapasitor 22 picofarad, serta hubungkan pin MISO MOSI SCK, reset, ground, dan VCC pada Atmega 328P SMD ke masing-masing pin pada board Arduino. Nah, untuk memudahkan menghubungkan antara board kita dengan Arduino, pada board kita bisa memunculkan pin-pin tersebut dalam konfigurasi ICSP. Oke, langkah selanjutnya, karena kita sudah mendapatkan rangkaian minimum sistem sesuai dengan pada gambar, maka kita akan buat rangkaian elektroniknya melalui platform isi IDEA. Kita buka, kemudian create new project. Silahkan teman-teman isikan title daripada project yang teman-teman buat saat ini. Kalau saya coba untuk buat seperti yang saya ketik pada saat itu. Desain PCB Atmega 328P SMD part 01. Di bagian description, teman-teman, ini opsional, boleh diisi maupun tidak, jadi ini tidak mandatory. Apabila teman-teman sudah selesai, silakan klik save. Maka teman-teman akan muncul jendela kerja kita. Sini aku coba untuk rename nama skematiknya menjadi circuit burning. Kemudian setelah itu teman-teman jangan lupa untuk menekan tombol save agar perubahan yang teman-teman lakukan itu tersimpan. Oke. Kemudian kita cari library komponen. Pertama-tama saya mencari IC Atmega 328, maka akan muncul beberapa pilihan. Di sini saya melakukan pengecekan sederhana terkait dengan IC yang saya cari, yaitu Atmega 328P SMD. Nah, dari beberapa pilihan saya memilih yang Atmega 328P AU. Kemudian kita bisa masukkan ke dalam halaman kerja kita, kemudian melakukan cek lagi apa saja komponen yang kita perlukan saat kita akan membuat desain skematiknya. Oke, selanjutnya yang kita perlukan itu adalah kristal atau osilator 16 MHz. Di sini muncul beberapa pilihan, silahkan teman-teman pilih sesuai dengan kebutuhan yang teman-teman butuhkan, ataupun juga osilator yang biasanya teman-teman gunakan. Nah, untuk meletakkan komponen tersebut, teman-teman bisa tadi klik place, dan untuk merotate atau merotasi arah daripada komponen, teman-teman bisa klik spasi. Jadi semakin kita klik spasi, maka komponennya akan berotasi. Nah, orientasinya ini disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Oke, komponen yang selanjutnya kita perlukan itu adalah resistor. Saya memilih resistor dengan package 0805 US. Teman-teman silahkan memilih package yang berbeda, juga tidak masalah. Kemudian resistor ini akan kita hubungkan dengan pin reset ya, yang pada chip Atmega 328 ini pada pin 29. Nah, kemudian komponen yang kita perlukan yaitu adalah kapasitor
dengan ukuran sekitar 22 picofarad ya, PF. Nah, setelah komponen-komponennya tersedia, maka kita akan mulai melakukan routing ya, pada skematik kita. Oh iya, satu lagi komponen. Jangan lupa untuk menambahkan pin header ya, dengan pin sebanyak 2x3. Jadi ini rangkap dengan jarak antar kaki pinnya atau pitch-nya itu sebesar 2,54. Nah, pin ini nanti akan kita gunakan sebagai pin header ICSP, di mana nanti pin ini akan kita gunakan untuk proses burning, teman-teman. Kayak gitu. Nah, setelah komponennya semua berkumpul, di sini saya menggunakan IC Atmega 328P AU. Karena ada sedikit perbedaan dengan datasheet, maka saya lakukan pengecekan terlebih dahulu. Ini pengecekannya saya lakukan secara manual, teman-teman. Pin per pin saya samakan antara yang ada di datasheet dengan komponen yang saya pilih dari library-nya LCS atau JLC PCB. Nah, hal ini penting, teman-teman. Jangan sampai datasheet yang teman-teman baca itu berbeda dengan library komponen yang teman-teman gunakan. Hal ini nanti teman-teman akan keliru saat membuat rangkaian pada skematik maupun pada layout PCB-nya. Pastikan ya teman-teman ya. Untuk proses manual ini aku coba percepat ya teman-teman untuk menghemat waktu. Nah, saat proses pengecekannya sudah selesai, maka kita sudah bisa mulai melakukan routing wiring pada skematik kita, teman-teman. Oke, saya mulai dengan proses wiring pada komponen osilator. Jangan lupa teman-teman, osilatornya di attach atau dihubungkan pada pin yang sesuai pada chip Atmega 328P. Ya, di sini kita bisa lihat bahwa kristalnya dihubungkan ke pin nomor 7 dan kaki kristal yang satunya lagi dihubungkan pada pin nomor 8. Nah, kemudian dihubungkan dengan kapasitor, kedua kapasitor, dan ujung-ujung kapasitor yang lainnya itu dihubungkan ke ground, teman-teman. Nah, di sini di video kali ini aku lupa untuk mengganti besar value atau nilai daripada kapasitor. Teman-teman nanti jangan lupa ya untuk mengubah nilai kapasitornya yang semula 0,1 U itu makanya 0,1 mikrofarad diubah menjadi 22 mikrofarad. Ini akan menjadi penting teman-teman ketika teman-teman nanti memasuki proses soldering. Jadi kalau teman-teman cetak boardnya ditambah masking dan lettering, itu biasanya di lettering tuh ada tulisannya kan C1 0,1 mikro. Padahal di situ adalah C1 22 picofarad. So, teman-teman jangan lupa untuk mengubah besar value itu agar teman-teman tidak keliru saat memasang komponen. Nah, kemudian pin VCC pada pin nomor 4 dan 6 ini digabungkan dan dihubungkan pada tegangan 5 volt, teman-teman, sesuai pada gambar skematik ini. Nah, untuk pin groundnya, pin 3 dan pin 5 ini digabungkan dan kemudian dihubungkan ke ground. Lanjut dengan resistor, ini kita hubungkan dengan pin nomor 29 atau pin reset. Kemudian kalau kita lihat di bagian rangkaian referensinya tadi teman-teman, ini dihubungkan kaki resistor satunya dengan tegangan 5 volt. Nah, kemudian
kita lihat lagi di sini, di ujungnya pertemuan antara resistor R1 dengan tegangan 5 volt, ini kita berikan label berupa jalur reset teman-teman. Karena memang nanti jalur ini akan kita gunakan sebagai jalur reset yang dihubungkan ke pin header nanti teman-teman. Karena di pin headernya ICSP ada label reset yang kemudian nanti itu akan kita hubungkan dengan board Arduino satunya yang warna biru ini, yang masternya. Nah, kemudian kita lanjutkan pada pin 21, kita hubungkan ke ground teman-teman. Nah, pada proses wiring seperti ini, teman-teman perlu hati-hati dan teliti, jangan sampai salah untuk menghubungkan dari satu pin ke pin yang lainnya. Karena itu bisa saja berakibat fatal, tapi juga bisa berakibat tidak fatal juga, tapi lebih baik dihindari. Nah, untuk kaki pin 20 dengan pin 18 ini dihubungkan ke 5 volt ya teman-teman. Ini RF dan AVCC. Kemudian pada pin 17 ini adalah pin SCK, source clock. Ini kita berikan label SCK. Kemudian pada pin 16 ini adalah pin ISO. Nah, ini sebetulnya pin MISO, SCK, dan MOSI biasanya digunakan untuk komunikasi SPI communication teman-teman. Nah, di pin 16 kita berikan label MISO ya teman-teman. Ini memang namanya unik, mirip-mirip, ada MISO, ada MOSI. Jadi teman-teman harus hati-hati, harus realize bahwa kedua pin ini tuh berbeda dan jangan saling tertukar ya teman-teman. Kadang-kadang kalau lagi nggak fokus, pin 16 yang seharusnya MISO bisa saja kita tulis MOSI. Jadi tolong diperhatikan untuk penamaan atau labeling ini agar proses wiringnya tidak terjadi kesalahan. Oke, setelah semua yang kita perlukan telah tersedia dan telah kita buat, maka untuk memudahkan tadi ya komunikasi antara board yang kita buat yaitu Atmega 328P dengan Arduino Uno yang akan kita gunakan sebagai master, di mana dia akan diperlakukan sebagai Arduino SISP yang akan membantu proses burning nantinya. Nah, di sini kita sediakan pin header 2x3 dengan jarak per pitch-nya 2,54. Kemudian kita berikan labeling. Tujuannya labeling di sini adalah karena tadi teman-teman sudah bikin labeling wire juga. Jadi ketika kita buat label yang sama, maka wiring ini otomatis akan terhubung teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu menghubungkan wire yang ada di chip Atmega 328P secara langsung menggunakan wire ke sini teman-teman. Jadi kelihatannya nanti nggak rapi. Dengan menggunakan labeling ini, maka rangkaiannya akan terlihat lebih rapi, lebih elok, tetapi rangkaiannya juga terhubung.
Nah, setelah proses wiring ini selesai dan seluruh label telah terpasang dengan baik, pastikan juga teman-teman jangan lupa rangkaiannya dicek kembali dan jangan lupa untuk save hasil pekerjaannya teman-teman ya. Nah, di sini kita coba untuk convert dari skematik menjadi PCB. Nah, aku tadi pilih untuk yang cek di RC-nya. Nah, tujuannya itu adalah apa? Tujuannya itu adalah untuk memastikan bahwa rangkaian kita tidak ada yang keliru. Jadi kita double check lagi nih teman-teman. Tapi menggunakan tools yang ada di isi EDA. Nah, di sebelah kiri itu ada simbol apa ya? Pentung kuning atau warning ya, teman-teman. Itu menunjukkan bahwa ada beberapa pin atau bagian yang memang tidak bekerja sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh sistemnya. Seperti itu. Nah, rata-rata itu yang kuning-kuning itu karena kita belum menghubungkan si pin yang ada di chip Atmega 328 itu dengan komponen yang lainnya. Jadi dia istilahnya itu masih not connected gitu. Tapi belum kita identifikasi atau kita inisialisasi sebagai not connected. Nah, caranya itu adalah dengan memberikan silang-silang seperti itu mendefinisikan bahwa pin tersebut memang tidak digunakan dan sifatnya itu adalah not connected. Kalau kita lihat di sini masih ada tanda kuning ya, plus 5 volt atau reset ya, karena di situ ada satu jalur yang memiliki label ganda, teman-teman. Ada 5 voltnya dan ada resetnya. Tapi itu tidak masalah. Nah, kemudian kita bisa convert, karena tadi tidak masalah kita bisa pakai no agar prosesnya lebih cepat ya. Karena kita sudah tahu kan tadi hasilnya bahwa itu tidak berpengaruh atau tidak urgent, sehingga untuk mempercepat proses aku pilih no saja. Nah, kemudian kita coba bikin layout PCB-nya teman-teman. Ini aku coba untuk ubah dulu posisi frame-nya ke 0,0. Tidak diubah juga tidak apa-apa teman-teman, tapi ini hanya memudahkan aku saja untuk kalau aku bekerja di center itu saja. Nah, kemudian ini adalah komponen-komponen yang tadi kita sudah ambil dari library dan sudah kita wiring di proses skematiknya. Jadi di sini kita coba untuk layout meletakkan komponen-komponen ini pada posisi yang tepat atau seharusnya gitu ya, agar proses routingnya atau wiring di board ini lebih mudah ya teman-teman, seperti itu. Teman-teman boleh kok meletakkan komponennya secara sembarangan, boleh, nggak ada aturan sebetulnya, selama masih ada di dalam dimensi kerja yang warna ungu ini teman-teman. Seperti itu. Tapi kalau sudah kompleks rangkaiannya nanti itu akan menyulitkan teman-teman sebetulnya. Jadi memang kalau saya boleh sarankan itu tata letaknya si komponen itu kalau bisa mengikuti garis-garis yang putih ini teman-teman. Jadi letakannya tidak jauh-jauh dari situ sehingga proses wiringnya bisa lebih mudah seperti itu. Nah, untuk proses wiring ini atau routing ini aku percepat ya teman-teman. Nah, jika teman-teman sudah yakin tentang tata letaknya komponen, diletakkan di mana saja. Nah, di sini aku lihat tadi masih ada beberapa label ya di PCB. Tadi itu di layout PCB-nya yang namanya itu masih belum mewakili komponennya. Misalnya ada J1 tadi ya. Kalau misalnya J1 itu kadang-kadang kalau kita lagi soldering bingung sendiri nanti J1 ini apa ya, fungsinya apa gitu.
Nah, itu aku biasanya ubah lagi teman-teman J1 itu, biasanya sesuaikan. Itu adalah header untuk ICSP misalnya atau ISP. Ya aku ganti aja namanya J1 jadi ICSP. Jadi nanti kita jadi mudah mengidentifikasi ini header apa, pin apa, komponen apa, dan lain sebagainya seperti itu. Karena rangkaiannya sangat sederhana mungkin dan hanya ada satu header, kita mungkin mudah sekali untuk mengingatnya teman-teman. Tapi kalau sudah banyak dan kompleks, itu aku rasa perlu kita ganti namanya seperti itu. Nah, kemudian sudah dipastikan bahwa semua labelnya juga benar, ya. Itu teman-teman bisa lanjutkan dengan proses routing atau wiring di sini teman-teman. Nah, aku sendiri di sini mencoba menggunakan salah satu fitur atau fasilitas yang ada di platform EasyEDA, yaitu adalah auto route teman-teman. Kenapa sih aku pakai coba auto route? Karena auto route ini memudahkan proses routing yang semulanya manual itu menjadi automatically sistem yang handle teman-teman. Kalau manual itu kita yang handle, jadi kita buat jalurnya satu persatu secara manual ya. Dari satu komponen ke komponen yang lain, dari satu kaki ke kaki yang lain gitu. Mengikuti alur yang sudah ada di sini. Nah, alur yang saya maksud itu adalah garis-garis putih atau garis-garis batu itu teman-teman. Ya. Nah, tapi di sini kita coba untuk auto route. Nah, di sini saya biasanya langsung run saja karena beberapa parameter ini sudah sesuai dengan aturan percetakan PCB di JLC PCB. Jadi biasanya saya nggak ubah-ubah lagi karena memang itu udah match. Jadi bisa langsung saya run begitu saja. Nah, ini adalah hasil route-nya teman-teman dengan seketika karena ini sangat simple. Jadi komputasi untuk proses routingnya juga lebih cepat. Dan teman-teman juga di CDA bisa melihat 3D-nya ya, 3D view-nya seperti ini teman-teman. Jadi gambaran hasil akhir kira-kira boardnya teman-teman seperti apa, kurang lebih ya seperti ini begitu. Nah, nanti chip yang teman-teman ingin burn itu bisa diletakkan di bagian yang kaki lead-leadnya si IC ini. Jadi jangan disolder ya teman-teman ya. Cukup dijepit menggunakan jepitan baju misalnya, atau bisa ditekan ketika proses burning nanti. Jadi satu board ini bisa digunakan untuk burning banyak IC. Oke teman-teman, setelah itu kita bisa save Gerber filenya tadi. Dan kalau teman-teman mau cetak ke JLC PCB atau PCBWay itu bisa tinggal serahkan Gerber filenya tadi itu. Oke teman-teman, demikianlah pembahasan video tutorial kali ini. Silahkan klik like dan subscribe kalau kalian menyukai video ini. Dan agar kamu mendapatkan update video terbaru dari Thales Tronic. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.